mahasiswa kalian. Assalamualaikum mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini karena posisi saya di perjalanan ya, di kereta api menuju ke Bandung. Karena itu mungkin agak terkendala dengan signal ya. Seandainya nanti hilang-hilang, saya juga mohon maafnya, saya juga nggak bisa kuliah yang sebelumnya karena iPad itu saya tidak bisa klaim host. Jadi saya mohon maaf dan saya bahwa sudah saya taruh di e-hebat. Sederhana saja, tapi maknanya harus pelajari. Kelompoknya ya. Kalau belum ada kelompoknya, saya minta untuk dibagi per kelompok 10 orang. Menurut urutan absen aja yang paling gampang ya, supaya saya mudah untuk memasukkan nilai gitu ya, koreksi, memasukkan nilai. Jadi saya lebih senang Anda kelompoknya berdasarkan nomor urut aja. Itu yang ini nanti saya mungkin nggak bisa memberikan materi dengan lebih lama gitu ya. Saya khawatir ada jaringan yang bermasalah dan kelihatannya juga ini melewati lereng-lereng gunung itu. Jadi benturan rel kereta itu kenceng banget gitu. Nah, mahasiswa sekalian, sebenarnya yang kemarin saya juga sudah menjelaskan ya, mungkin ini juga ada sedikit sangkut pautnya dengan pertemuan yang kemarin. Jadi sebenarnya kenapa sih pustakawan ini melakukan kegiatan indexing? Kenapa? Gitu kan? Seperti mungkin selama ini Anda sudah mengikuti perkuliahan, saya terutama. Jadi indexing itu atau pengindeksan itu dilakukan karena ada kebutuhan akan informasi. Kemudian karena kebutuhan untuk menemukan kembali informasi, jelas itu ya. Anda pastinya kan membutuhkan informasi, kemudian Anda ingin menemukan informasi itu. Dan apalagi saat ini ya, semakin banyak informasi. Kemudian juga dengan generasi yang seperti Anda yang serba instan itu selalu ingin menemukan informasi secara cepat, kan? Cepat, kemudian juga tepat gitu. Ini yang mungkin nantinya perlu Anda diskusikan. Fenomena ini itu bagaimana Anda melakukan atau mencari solusi untuk menyusun indeks yang seperti apa, yang harus dilakukan. Ini nanti yang saya minta Anda untuk mendiskusikan. Nah, sekarang ini model diskusi yang saya inginkan adalah Anda merekam suara supaya saya tahu bahwa siapa yang aktif di dalam diskusi itu. Seringkali hanya 1 orang atau 2, 3 orang saja, yang lainnya hanya nunut nama. Karena itu saya menginginkan ke depan
bahwa kelompok diskusi itu saya bisa mendengarkan suara-suaranya siapa yang aktif dalam diskusi itu. Jadi minta tolong nanti Anda rekam suaranya saja, nggak usah pakai video karena kalau video besar ya. Kemudian dikirimkan ke ketua kelas dan ketua kelas mengirimkan ke saya. Jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih yang diindeks? Yang diindeks untuk saat ini yang paling banyak adalah subjek dan kata kunci. Subjek dan kata kunci ini yang paling tinggi. Setelah itu baru judul, pengarang atau nama orang, organisasi, tempat dan sebagainya. Jadi itu yang bisa diindeks, bisa diindeks dan seringnya kecenderungannya orang atau lembaga itu melakukan kegiatan indexing. Nah, struktur indeks itu sendiri umumnya biasanya juga bisa jadi menggunakan tajuk, kemudian modifikasi atau lokator. Ya. Jadi kadang-kadang diindeks berdasarkan letaknya dari subjek atau pengarang atau subjek dan pengarang biasanya. Kemudian modifikasi juga seperti tadi saya mengikuti seminar yang dilakukan oleh Dispusip DKI itu MNC library-nya itu. Jadi modifikasinya itu film, jadi film yang mereka beli dan mereka sewa itu masing-masing memiliki lokasi sendiri dan diindeks sendiri, diatur dan diindeks sendiri. Dan ternyata bahwa dokumen store-nya itu mereka sudah ada alat, hanya Anda harus menggabungkan dengan analisis subjek Anda itu, ketepatan dari subjek itu supaya bisa diakses oleh ini tadi ya, oleh pemustaka atau pengguna secara tepat. Karena recall and precision itu penting. Mungkin Anda sudah mengambil mata kuliah analisis subjek. Recall and precision itu sangat menjadi masalah ya. Sehingga itu yang mengakibatkan mungkin guna atau pemustaka itu males kembali. Karena apa? Ketika mereka mencari, ya, ketika mereka mencari subjek atau kata kunci yang diinginkan, tidak ketemu. Di persoalan dengan pengindeksan dan subjeknya. Nah, buku indeks. Anda nanti, yang saya contoh buku indeks. Kalau indeks buku letaknya di belakang buku. Nah, ini corporate index ya, yang disusun adalah korporasi. Kemudian biografi, ini yang diindeks adalah nama-nama orang. Ya, sama dengan biografi yang di bawahnya. Ini profesinya, ya, profesi atau pekerjaannya yang diindeks. Yang satu adalah nama-nama saja, nama-nama orang terkenal yang diindeks, sementara bisa juga profesinya atau pekerjaannya yang diindeks. Mungkin zaman dulu ada buku telepon, ya, sekarang udah nggak ada lagi. Telkom itu dulu menerbitkan
ya, menerbitkan buku telepon. Nah, itu yang diindeks adalah nama-nama pelanggan. Dan nama-nama pelanggan itu juga termasuk ini yang nomor 1, corporate index. Ya. Kemudian indeks dari kitab suci. Ada Al-Quran, ada Bible, ya, Injil. Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian, temukan salah satu dari buku indeks ini, boleh kitab suci ya kan. Kemudian seperti apa susunannya, ya, seperti apa susunannya. Kemudian seandainya Anda ini adalah dari kelompok Anda itu mengalami 1, 2, 3, 4 ini, ya kan? Bagaimana sebenarnya keharusannya? Apakah buku indeks yang Anda review itu memenuhi kebutuhan Anda ini. Kemudian kebutuhan untuk menemukan kembali, kemudahannya, kesulitannya apa, kemudahannya apa, kesulitannya apa. Kemudian apakah misalnya saja Al-Quran misalnya, Al-Quran itu banyak yang menerbitkan. Apakah sama? Karena ketika tidak sama, bisa saja apa yang Anda butuhkan, misalnya ayat atau surat, ternyata bahwa yang Al-Quran yang satu itu mudah, kemudian juga jelas. Nah ini dan sebenarnya tambah kurang satu, mengapa diindeks ini, termasuk juga ketepatan informasinya, tidak hanya cepat, ketepatan dari informasi itu juga penting, gitu. Bahwa apa yang Anda inginkan itulah yang tepat. Makanya itu ketika ada persoalan recall and precision, ini sangat terkait dengan persoalan pengindeksan. Ya, mahasiswa sekalian, saya mohon maaf sekali karena dalam perjalanan ini mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, saya masih memberi kesempatan Anda untuk berdiskusi. Ada yang mau didiskusikan? Ya, mungkin kalau tidak ada yang didiskusikan, Anda bisa berkelompok untuk apa namanya, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa Anda mereview buku indeks ya berdasarkan why indexing, mengapa mengindeks, apa tujuannya dari buku-buku ini diindeks, informasi yang ada di dalam contoh-contoh ini itu diindeks. Kenapa? Apakah betul memenuhi keempatnya tadi, termasuk mungkin yang saya jelaskan tadi, yang kelima tadi. Yang kelima tadi adalah tepat. Informasi yang dibutuhkan adalah tepat. Sehingga sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Itu ada pertanyaan untuk tugasnya. Jadi sisa dari waktu ini sisa dari implementasikan pada jam ini. Tapi sepertinya karena saya di perjalanan itu kemungkinannya bahwa saya minta Anda untuk mendiskusikan, kemudian pada pertemuan yang akan datang Anda menyampaikan, cukup disampaikan, ya, diwakili oleh salah satu anggota kelompok, tetapi Anda menyerahkan bukti diskusi, rekaman sekali lagi saya mohon maaf
dan mohon Mas Iqbal untuk kelompoknya. Ya, ini sikap mata kuliah ini berapa orang? Mas Iqbal? Yang mengambil salah satu orang, Bu. Berapa, Mas? Yang mengambil mata kuliah ini salah satu mahasiswa, Bu. 100 mungkin belum semuanya join ya, tapi minta tolong Mas Iqbal untuk kemudian membaginya menjadi 10 kelompok. 10 kelompok berarti masing-masing kelompok sekitar 10 dan 11 yang terakhir. Kelompok 10 aja yang 11 orang. Kemudian mendiskusikan yang tadi ya, mereview buku indeks sesuai dengan mengapa buku itu perlu diindeks. Jawabannya seperti apa? Jadi mencari contoh satu buku indeks. Ya. Buku indeks itu tadi bisa juga Al-Quran atau mungkin yang beragama lain bisa Injil, atau kalian bisa menemukan buku indeks yang lainnya. Jadi itu yang Anda evaluasi. Sementara itu ya, Mas Iqbal, ada pertanyaan Mas Iqbal? Saya izin bertanya boleh, Bu? Iya, silakan. Kalau tidak salah saya dengar, Bu, tadi Panjenengan menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai salah satu contoh buku indeks. Apakah seperti itu? Iya, betul. Jadi Saya Al-Quran itu masih sebenarnya buku indeks. saya masih belum Gimana? paham, Bu. Kenapa kitab Al-Quran itu termasuk salah satu buku indeks, Bu? Di dalam Al-Quran itu kan ada surat-surat indeks. Menurut apa? Maksudnya di jinjit itu menurut urutan. Menurut urutan apa? Ini yang disebut dengan tajuk, berdasarkan tajuk. Nah ini jadi struktur indeksnya, struktur indeksnya ini ya yang pada umumnya yang diindeks adalah corporate ya, perusahaan, kemudian nama orang, profesi orang, kemudian akan tetapi ternyata menurut apa? Disebutnya kata kunci atau yang lainnya. Jadi yang bisa saja yang lainnya, gitu. Surat-suratnya, bisa jadi juga ayat-ayatnya. Nah, apakah juga ada indeks bukunya di dalam kitab suci itu? Selain kitab suci itu sendiri juga diindeks isi informasinya, tapi juga ada indeks bukunya sebagai buku indeks dan dilengkapi dengan indeks buku. Kalau Anda bisa menemukan, nah apa? Jadi apa saja? Mungkin ada bantuan apa saja yang bisa kita menemukan informasi yang kita butuhkan di dalam kitab suci, dalam kitab-kitab suci. Hanya kalimat tertentu kita membutuhkan. Nah, apakah itu juga diindeks, dilengkapi di dalam kitab suci itu sehingga memudahkan kita untuk menggunakan kitab suci itu, membacanya, memahami.
Begitu ya, Iya, Bu. Ya, saya paham, Bu. Terima kasih, Bu. Mas. Oke. Ya, terima kasih juga, Mas. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, silakan. Kalau bisa, diskusi ini karena hanya membahas, mereview satu saja, satu buku indeks yang Anda pilih, tetapi mengapa kok itu diindeks? Mengapa? Gitu. Dari perspektif kelima hal tadi, ya, kelima hal tadi. Jadi itu dan hari ini harus selesai. Jadi Anda jangan menunda untuk menyelesaikan. Kemudian minggu depan Anda sampaikan. Anda sampaikan diskusi Anda simpulkan dan disampaikan. Tetapi hasil diskusi itu bentuknya adalah rekaman suara. Begitu ya Mas Iqbal? Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit sekali yang saya sampaikan. Sebenarnya saya menginginkannya diskusinya sekarang, kemudian Anda langsung menyampaikan. Tetapi karena saya dalam perjalanan, maka hasilnya Anda sampaikan minggu depan. Terima kasih Mas Iqbal atas bantuannya. Terima kasih mahasiswa sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.